Perkenalkan, nama saya Abrizal Farid Akbar. Perkenalkan, nama saya Anidia Karisma Putri. Nama saya Kristo Gultom. Nama saya Diana Sinta Pramudita. Nama saya Diana Putri Romasari. Halo, perkenalkan nama saya Farah Fadilah dan kita semua dari kelompok 1 Zoologi Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai bioekologi, klasifikasi, hingga peran serta fungsi dua organisme yang telah kita pilih di bidang pertanian. Boleh untuk menjelaskan dua organisme yang kita pilih itu apa saja? Yang pertama, kita pilih dari dua film ya. Film yang pertama itu Chordata, itu kita organismenya milihnya tikus sawah, dan film keduanya kita pilih Arthropoda dengan organismenya kutu kebul. Silahkan menjelaskan dulu yang kutu kebul. Oke, yang pertama bakal kita bahas tentang klasifikasi dari kutu kebul. Kutu kebul ini termasuk dari kingdomnya adalah kingdomnya Animalia. Kemudian filmnya itu Arthropoda karena tubuhnya kupu-kupu. Kelasnya Insecta karena dia itu punya 6 kaki dan terdiri dari 3 segmen. Ordonya Hemiptera karena dia setengah-setengah membranus dan setengah-setengah dari tulang keras. Kemudian familinya Aleoididae, genusnya Bemisia, spesiesnya Bemisia tabasi. Oh, gimana sih bioekologinya? Oke, Farah bakal jelasin sedikit tentang bioekologi kutu kebul. Dari yang kita berhasil baca, dari yang saya baca juga, itu kutu kebul itu tersebarnya itu dari bisa di daerah tropis, terus juga bisa di daerah subtropis. Nah, untuk sifatnya sendiri, kutu kebul ini tuh termasuk dalam serangga yang polifag, yang mana itu punya banyak sekali tanaman inang. Mungkin yang kita bisa dapatkan itu sekitar 350 tanaman. Mungkin tersebar juga dari tanaman hias, ada sayuran, buah-buahan, maupun tumbuh-tumbuhan liar. Nah, untuk yang seperti biasanya diketahui itu, kutu kebul itu merupakan hama utama pada tanaman cabai. Nah, selain tanaman cabai, dia juga merupakan vektor serangga dari dia tuh membawa virus kuning atau virus Gemini yang biasanya tuh nyerang penyakit banyak nih, ada penyakit penyakit pada tanaman tomat, lalu ada cabai juga, kacang-kacangan, labu, tebu, singkong, terus juga tembakau, bahkan makanan pokok seperti jagung. Nah, selain dia jadi vektor, nah untuk kutu kebul sendiri itu juga bisa menyerang secara langsung gitu, yang karena dia bisa menyerang secara langsung itu tipe mulutnya itu tuh pencucuk penghisap. Nah, jadi dia tuh bakal mencucuk tanaman dan bakal menghisap nutrisi-nutrisi tanaman sampai tanaman itu tuh jadinya tuh kekurangan nutrisi, terus bakalan mati seperti itu. Terus kalau untuk perkembangannya gimana tuh? Oke, kalau perkembangbiakannya sendiri itu ada dua ya, perkembangbiakan dengan kawin dan tidak kawin atau parthenogenesis. Dan siklusnya itu berkisar antara 7 sampai 10 hari. Nah, serangga dewasa ini meletakkan telurnya di permukaan bawah daun muda, dan stadia telur ini berlangsung selama 6 hari. Lalu limfanya ini yang baru keluar itu tubuhnya berbentuk bulat telur dan pipih. Dan panjang tubuh limfanya itu 0,7 mm dengan stadia pupa itu terbentuk pada permukaan daun bagian bawah. Nah, kondisi yang sesuai untuk perkembangbiakan kutu kebul ini adalah pada kondisi yang hangat atau panas. Sedangkan pada kondisi yang basah seperti hujan lebat itu akan menurunkan perkembangan populasi kutu kebul dengan cepat. Selanjutnya, apa sih perannya dari kutu kebul itu sendiri?
Oke, peran dari kutu kebul itu yang pertama tadi ya, dia sebagai hama. Karena tipe mulutnya pencucuk penghisap, jadi dia itu menusukkan stiletnya itu ke phloem atau ke permukaan daun dengan stiletnya itu tadi. Terus jadinya kan sari-sari makanannya itu diambil sama si kutu kebul itu, jadi menyebabkan gejala klorosis. Kemudian juga karena itu tadi dia tipe mulutnya pencucuk penghisap, dia juga sebagai vektor juga kan. Jadi dia juga menyebabkan daun mengeriting pada tanaman cabai. Jadi gejalanya itu daun dari cabai itu bakal warna hijau mencolok, kemudian akan mengkeriting seperti itu. Kemudian tumbuhan itu juga tumbuh tidak normal dan juga kerdil. Oke, mungkin karena Diana tadi nyebutin kalau kutu kebul itu bisa di tanaman daun cabai ya tadi. Ya kan? Kalau dari yang saya baca itu ternyata dia juga bisa bantu lah istilahnya tuh bantu untuk dari embun jelaga tanaman daun mangga. Nah, jadi di kutu kebul itu kutu kebulnya itu dia melakukan sekresi, hasil dari sekresinya itu tuh madu yang lengket gitu. Nah, itu tuh menarik media, dia menjadiin media yang menarik tempat embun jelaga tuh tumbuh di atas permukaan daun mangga. Nah, jadinya permukaan daun mangga yang awalnya itu masih hijau gitu-gitu kan, lama-lama tuh ketutupan embun jelaga yang warna hitam ya akhirnya menghambat daun mangga ini untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi benar-benar ketutupan semua oleh embun jelaganya tadi, ya akhirnya tanamannya itu nggak bisa lakuin fotosintesis yang akibatnya ya nggak bisa menyerap cahaya dan nggak bisa tumbuh dengan normal. Kalau dari aku itu tanaman mangga. Ada yang lain mungkin? Mungkin aku nambahin sedikit ya. Jadi kutu kebul ini jadi vektor penyakit virus mozaik kuning yang menular dan merusak tanaman, terutama bagian daunnya. Nah, selanjutnya nih pembahasan tentang tikus sawah. Silakan. Untuk tikus sawah ini sendiri berasal dari kingdom Animalia, film Chordata, ordonya Rodentia, familinya Muridae, genusnya Ratus, spesies Ratus argentiventer. Kemudian untuk biologi tikus sawah itu gimana sih? Nah, tikus sawah ini merupakan hama utama pada tanaman padi. Distribusi tikus sawah ini sangat luas karena hama ini dapat beradaptasi di berbagai agroekosistem, baik lahan sawah irigasi maupun lahan sawah tadahudan. Kalau dari aku itu dulu sih. Ada tambahan nggak dari yang lain? Nah, kemungkinan hama ini tuh tergolong sebagai hewan pemakan berbagai jenis atau omnivora. Selain padi dan tanaman pangan umumnya, tikus juga merusak komoditas hortikultura dan perkebunan. Pada stadia generatifnya, tanaman padi tidak banyak tikus yang meninggalkan sawah menuju habitat perkampungan karena pakan berupa padi persawahan itu masih cukup dan bahkan melimpah. Pada proses panen dan pengolahan tanah sebelum penanaman padi, biasanya tikus akan bermigrasi ke tempat pencari pakan dan perlindungan lainnya, seperti areal persawahan yang lain, pinggir sungai, dan lahan-lahan kosong lainnya, refuge habitats. Oke, jadi apa masih ada yang mau ditambahin teman-teman? Atau yang punya info lain gitu? Oh ya, selanjutnya yaitu peran tikus. Peran tikus ini itu bisa jadi hama utama tanaman padi yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman padi, mulai dari persemaian, padi yang siap panen, hingga padi yang telah tersimpan di dalam gudang. Yang
kedua yaitu setauku itu sebagai agen penyakit seperti virus, bakteri, jamur, terus kayak nematode, cacing gitu, yang dapat menularkan melalui kontak atau gigitannya. Ada yang mau nambahin nggak? Yang ketiga juga mungkin dapat sebagai pembawa parasit di tubuhnya yang dapat menyebabkan penyakit seperti kutu dan tungau. Aku izin tanya boleh nggak ya buat yang kutu kebul? Boleh. Aku mau tahu nih buat serangan pertama kutu kebul di Indonesia itu terjadi kapan dan di mana sih? Mungkin aku mau izin coba jawab dari yang udah aku coba baca ya. Semoga tidak salah. Kalau yang dari berhasil aku dapetin dari suatu jurnal yang aku baca, itu awalnya kan karena dia di daerah tropis sama subtropis, jadi Indonesia itu juga termasuk daerah yang apa ya, memiliki faktor yang kuat gitu untuk pertumbuhan kutu kebul. Nah, dari faktor lingkungan itulah kayak daerah-daerah yang di dataran rendah atau dataran yang di daerah Pulau Jawa. Nah, itu tuh awalnya kayak sekitar tahun 1980-an atau 90-an gitu. Itu serangan pertama kalinya tuh di situ. Nah, terus serangan laginya itu tuh di daerah Cirebon. Nah, dia itu nyerangnya kan yang kita tahu tuh dia sekarang tuh lagi dicabai kan, yang kita tahu karena kutu kebul dicabai. Ternyata pas pertama kali menyerang itu dia malah nyerangnya itu di tanaman kedelai sama kacang hijau seperti itu. Mungkin ada yang pernah baca lagi dan pengen menambahkan. Mungkin kalau dari aku segitu dulu deh yang aku tahu. Ada yang mau nanya lagi atau yang masih bingung? Atau udah dicukupin saja, teman-teman? Mungkin dari aku cukup ya. Izin tanya juga kembali, ciri-ciri tanaman yang kalau dia diserang kutu kebul itu gimana ya? Secara tampak gitu. Oke, aku mau izin jawab ya. Tadi kayak yang udah aku jelasin, karena dia tipenya pencucuk penghisap, jadi dia dengan stiletnya ambil cairan dari flumnya itu, bikin daunnya itu jadi kering atau mengalami klorosis. Kayak gitu kira-kira. Teman-teman mau ada yang nambahin lagi? Kalau dari aku cukup sih, udah menjelaskan banget yang dijelaskan oleh Diana. Aku boleh tanya nggak tentang tikus itu kan tadi cukup berbahaya kan untuk tanaman padi. Nah, dari teman-teman sendiri ada saran nggak untuk pengendaliannya itu seperti apa mungkin? Karena kan rugi banget tuh kalau dia nyerang padi, apalagi tanaman pangan gitu kan. Mungkin kalau ada yang mau kasih rekomendasi pengendalian, boleh banget langsung on mic aja. Kalau di tempatku ya, kalau setahuku yang di tempatku itu pengendaliannya itu biasanya di sekitar tanaman padi. Jadi kan biasanya per peta kan ya itu. Nah, jadi nanti di paling samping, jadi paling luar, peta paling luar. Nanti biasanya kan dikasih pembatas gitu. Kalau di tempatku biasanya pakainya ada yang pakai semacam kayu, ada yang pakai
eh, kayak aluminium gitu, kayak seng gitu, biar tikusnya nggak masuk ke area tanaman padi. Terus kalau dari aku baca itu juga bisa pakai feromon, jadi biar tikusnya terperangkap di tempat yang sudah ditentukan gitu. Kalau dari aku itu sih. Oke, makasih Afrizal. Menjawab sekali. Yang lain ada yang mau nambahin nggak? Atau udah cukup? Oh, kalau di tempatku tuh kayak dipasang jebakan gitu. Kalau di tempat kalian apa? Kalau jebakannya tuh biasanya jebakannya dibikin dari apa sih? Kalau di tempatnya Anindya? Oh, dari lem sih kayaknya. Berarti lem ditaruh di Kayak papan gitu. oh gitu, terus ditaruh di dekat area sawahnya. Oke, makasih. Aku mau nambahin lagi dong, baru ingat. Apa Ini tuh? sih kemarin aku pernah beberapa minggu yang lalu sih main ke suatu daerah itu. Di sana ada gimana ya, semacam rumah-rumah burung hantu itu banyak banget. Terus aku kan penasaran kan, aku tanya ke petaninya, kenapa kok ada rumah burung hantu di sini? Terus jawabnya itu buat nanganin tikus. Jadi modelannya itu burung hantunya kayak dibebaskan di area persawahan buat nanggepin tikus. Jadi kayak memanfaatkan ekosistem yang ada gitu. Keren banget. Aku baru tahu, jujur. Keren banget, sumpah. Kalau di tempat yang lain, pernah nggak ada pakai burung hantu gitu, kayak di tempatnya Afrizal? Atau baru tahu juga? Aku baru tahu sih karena di rumah kan nggak ada sawah jadi ya begitulah. Sama sih. Sama sih. Oke deh. Aku penasaran itu doang sih. Makasih ya udah jelasin dan aku dapat insight baru dari Afrizal soal burung hantu. Oke, ada yang mau nanya lagi atau ada yang mau masih penasaran atau udah cukup? Udah cukup kah? Aku mau nanya, Apa tuh? yang embun jelaga yang dibuat kutu kebul tadi tuh bisa dikelupas nggak sih? Jujur ya, kalau aku sendiri tuh, aku tuh nggak pernah pegang gitu loh, kayak oh lihat sekelebat di jalan misalnya, oh dia ketutupan embun jelaga, tapi untuk kayak megang dan apa nyoba buat ngelopekin tuh enggak, tapi mungkin kalau menurutku ya, kalau serangannya tuh udah apa sih kayak hasil sekresi buat dia narik media embun jelaganya tuh udah banyak banget, otomatis embun jelaganya tuh juga tebel nggak sih? Nah itu mungkin aja bisa, cuman kalau untuk aku sendiri belum pernah coba kayak gitu. Kalau yang lain gimana? Pernah punya pengalamannya nggak? Kalau di pohonku sendiri sih kebetulan ada ya, tapi aku juga belum pernah coba. Tapi ada sih kalau ada itu sih kalau kan ada dua spesies jamur gitu kan. Ya, salah satu spesies itu emang salah satu apa yang untuk membedakan dua spesies itu tuh bisa atau tidak dikelupas bisa atau tidak bisanya dikelupas si warna jamurnya gitu. Jadi kan ada yang warna hitam, ada yang warna putih kayak gitu sih. Tapi kamu belum pernah coba langsung kayak belum kelopekin. Belum sih, karena daunnya agak tinggi jadi saya nggak bisa menggapainya. Tapi kayak kelihatan apa sih? Kelihatan tebel gitu nggak? Atau gimana bentukannya? Ketutupan semua atau kayak masih ada kelihatan hijau-hijau daunnya? Masih ada hijau-hijau daunnya, tapi hitamnya tuh kelihatan banget gitu loh. Tapi masih ada hijau-hijaunya sih. I see. Oke deh. Penasaran banget tuh.
Besok kita kalau ketemu Bun Jelaga, lo pengen langsung. Saking kepo. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau masih kepo? Atau udah cukup? Mau tanya nih soal kutu kebul. Kan tadi dijelasin kalau reproduksinya itu secara seksual maupun secara partenogenesis. Nah itu kapan sih perkembangbiakan secara seksual itu kapan? Terus partenogenesisnya itu kapan gitu? Perkembangan secara aseksual. Seksual dan partenogenesis. Boleh deh mungkin Diana Putri tadi. Kayaknya kamu banyak baca yang tentang partenogenesis. Gimana tadi, boleh diulang nggak? Ini loh, kan tadi dijelasin kalau perkembangbiakan kutu kebul itu secara seksual maupun secara partenogenesis ya, tanpa perkawinan, dengan perkawinan atau tanpa perkawinan. Nah, terus itu aku mau tahu itu kok bisa seperti itu gimana? Terus kapan sih perkembangbiakan secara dengan perkawinan itu dilakukan dan kapan perkembangbiakan tanpa perkawinan itu dilakukan? Oke, jadi kalau di Indonesia sendiri itu kutu kebulnya itu betina semua ya. Jadi itu dia tuh tipe perkembangbiakannya tuh partenogenesis. Jadi tuh nggak butuh jantannya gitu loh. Jadi mereka waktu bertelur ya yang lahir akan betina gitu. Tapi ada juga di subtropis itu dia itu ada jantannya. Jadi dia itu ada perkawinannya gitu loh, karena di sana juga kan mereka beradaptasi. Jadi mereka akan kayak mengikuti lingkungan kayak gitu. Jadi mungkin beda-beda antara subtropis dan tropis itu perkembangbiakannya bisa beda. Gitu sih. Ada yang mau nambahin? Aku penasaran deh, tapi kalau di Indonesia berarti populasi kutu kebul jantan tuh 0 banget. Atau kayak ada tapi rare banget gitu, langka banget. Menurutmu? Kalau pastinya semua betina semua sih nggak tahu ya, tapi dari yang Pak Alan bilang kemarin itu betina semua kayak gitu. Oke, thank you Diana Putri. Oke guys, mungkin mengingat waktu juga, mungkin kita cukupkan dulu kali ya diskusi dan ngobrol-ngobrolnya. Gimana nih? Udah cukup kan? Atau masih mau lagi nanya? Kalau dari aku cukup sih. Juga cukup. Jadi aku cukup sih. Aku juga udah cukup. Oke ya, mungkin bisa aku tutup juga mewakili semuanya. Oke, terima kasih untuk Pak Alan yang mungkin nanti menonton video ini sampai habis. Mohon maaf juga kalau kita semua ada salah pemilihan kata dan mungkin misinformasi juga, masih belajar sama-sama. Terima kasih untuk berapa bulan bareng Pak Alan? 3 ya atau 4 ya? Minggu guys. 7 minggu. 7 minggu. Ya, makasih Pak udah bimbing kita dan udah ngajarin kita. Walaupun masih pagi dan masih ngantuk, jujur aja sih. Ada yang mau nambahin nggak? Ya maaf juga kalau kadang nggak ngerespon ya, kadang telat ngeresponnya kayak gitu kan. kadang kita juga bingung mau ngerespon apa ya kan, gitu sih.
Oke, yang lain ada yang mau ngomong? Cukup? Oke, jadi kita tutup ya. Sekali lagi makasih Pak Alan dan makasih teman-teman kita dari kelompok 1. Kita keren banget, kita kece. Oke, sampai bertemu di setelah UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya.